Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Sertifikat Zikir. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai aspek dari ajaran Islam, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga berbagai kisah inspiratif dari sejarah Islam. Tujuan kami adalah untuk memperkaya pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini dan menginspirasi kita semua untuk menjadi muslim yang lebih baik. Semoga pembahasan yang kami sajikan bermanfaat dan dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang 7 dosa besar istri terhadap suami menurut ajaran Islam. Kehidupan pernikahan seharusnya dijalani dengan sebaik-baiknya karena termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berumah tangga, sebaiknya didasari syariat Islam, seperti istri yang berbakti pada suami, karena suami adalah pintu surga bagi istri. Pernikahan merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena menikah adalah sesuatu yang mulia dan suci di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Islam mempertegas bahwa semua hal yang dilakukan oleh umat harus didasari dengan syariat, termasuk pernikahan. Masalah ini dijelaskan secara rinci oleh Nabi Muhammad SAW, dari hal kecil hingga perkara besar. Selain itu, Islam juga menjunjung tinggi keberadaan dan kehormatan perempuan, terutama dalam peran seorang istri. Sebagai orang Islam, pasangan suami istri harus mengetahui hukum-hukum yang berlaku dalam rumah tangga untuk menghindari dosa. Apabila suami istri sama-sama taat, mereka bisa menjadi jalan menuju surga. Namun, dalam fenomena masyarakat kini, banyak keluarga yang seringkali ribut dan bertengkar, yang biasanya disebabkan oleh ego masing-masing yang tidak mau mengalah dan tidak bisa dikendalikan. Berikut dosa istri kepada suami menurut Islam dikutip dari berbagai sumber. Pertama, menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuk suami dan istri. Hubungan biologis adalah kebutuhan bagi pria dan wanita dewasa, dan hubungan di luar nikah adalah keburukan yang dapat menyebabkan penyakit dan anak di luar pernikahan. Islam mengatur hubungan ini melalui pernikahan yang resmi dan agung. Karena hubungan biologis adalah kebutuhan dan telah diatur oleh Allah, istri harus memberikan badannya kepada suami. Menolaknya mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, istri boleh menolak jika sedang nifas, haid, sakit, atau dalam udzur lainnya, dan tidak berdosa. Kedua, menentang perintah suami. Segala perintah suami sebaiknya ditaati oleh istri, seperti membuat kopi atau menyiapkan sarapan. Lebih baik lagi jika istri memahami kebutuhan suami. Menurut hukum syariat Islam, istri harus mematuhi suami yang baik dan menyeru pada hukum-hukum Islam. Namun, jika suami memerintahkan sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan hukum Islam, istri harus berani menolak dengan penuh sopan santun. Ketiga, menceritakan fisik perempuan lain kepada suami. Menceritakan fisik perempuan lain kepada suami adalah sebuah dosa, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh bergaul dengan wanita lain, kemudian menceritakan kepada suaminya keadaan wanita itu, sehingga suaminya seolah-olah melihat keadaan wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menjaga kehormatan dan privasi orang lain adalah penting dalam Islam.
Menceritakan fisik perempuan lain dapat menimbulkan fitnah dan merusak hubungan suami istri. Oleh karena itu, seorang istri harus berhati-hati dalam berbicara dan menjaga agar tidak menyakiti atau mengganggu privasi orang lain. Ini adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam dan menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu. Keempat, membebani suami dengan menuntut nafkah lebih. Kewajiban utama seorang suami adalah mencari rezeki yang berkah dan halal, terlepas dari banyak atau sedikitnya hasil yang diperoleh. Dalam Islam, suami dituntut untuk berikhtiar semaksimal mungkin, sementara hasil akhir adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut nafkah lebih dari kemampuan suami dapat menyebabkan beban psikologis dan fisik yang berat. Islam mengajarkan kesederhanaan dan penerimaan atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Menuntut lebih dari yang mampu diberikan suami tidak hanya melanggar prinsip kesederhanaan, tetapi juga bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Seorang istri sebaiknya mendukung suaminya dalam setiap usaha yang dilakukan dan bersyukur atas setiap rezeki yang diterima. Dengan begitu, keluarga dapat hidup dalam keberkahan dan ketenangan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan kepuasan dalam hidup. Kelima, menolak disentuh laki-laki lain atau bukan mahramnya. Maka wanita-wanita yang syalih itu ialah yang taat lagi memelihara atau dirinya dan harta suaminya, dikala suaminya tidak ada sebagaimana Allah telah memeliharanya. Quran Surat An-Nisa, ayat 4 bab 34. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa seorang istri harus menjaga dirinya dan mahramnya. Dalam Islam, bahkan dalam keluarga besar, ada beberapa saudara yang bukan mahram, seperti anak dari kakak ayah atau ibu kita, yang disebut sebagai saudara misan. Berlindung pada rasa, sungkan, atau malu untuk tidak bersalaman dengan saudara yang bukan mahram adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang istri yang membiarkan dirinya disentuh oleh lelaki lain boleh diceraikan. Selain itu, Allah akan menurunkan azab kepada para istri yang berbuat demikian. Oleh karena itu, seorang istri harus tegas dalam menjaga batas-batas syariat dan tidak membiarkan dirinya disentuh oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ini adalah bagian dari ketaatan dan pemeliharaan diri sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjaga diri, seorang istri menunjukkan kesetiaan kepada suami dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah tangga dapat terjaga dari fitnah dan kerusakan. Keenam, tidak bersedia merawat suami saat sakit. Kewajiban seorang istri adalah mendampingi suami setiap saat, terutama dalam keadaan darurat seperti saat suami sakit. Istri harus siap mengorbankan sebagian dana untuk kebutuhan penyembuhan suami, dibandingkan menggunakannya untuk hal-hal yang penuh syubhat. Islam mewajibkan istri untuk menemani dan merawat suami yang sedang sakit. Jika seorang istri menolak merawat suaminya saat sakit, ia dianggap durhaka terhadap suami dan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merawat suami yang sakit adalah bagian dari tanggung jawab dan tanda kasih sayang seorang istri, serta merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan. Dengan memenuhi kewajiban ini, seorang istri turut menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bepergian tanpa meminta izin suami. Bepergian tanpa meminta izin suami sering dianggap sepele, sehingga banyak istri yang melakukannya tanpa sadar bahwa ini termasuk dosa besar. Berdasarkan hadits, istri adalah tanggung jawab suami, sehingga suami harus mengetahui semua hal yang dilakukan istri karena ia memikul tanggung jawab besar sebagai pendidik dan kepala keluarga. Dalam Islam, seorang istri memiliki tugas untuk mendampingi suami dan mengurus keperluan rumah tangga. Jika istri ingin pergi untuk keperluan tertentu, bahkan yang sepele seperti membeli sayur atau arisan, ia harus meminta izin suami terlebih dahulu.
Pergi tanpa izin dan sepengetahuan suami melanggar ajaran Islam. Meminta izin adalah bentuk ketaatan dan penghormatan kepada suami, serta menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama. Demikianlah pembahasan tentang 7 dosa besar istri terhadap suami menurut ajaran Islam. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Biar channel ini terus berkembang, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.